Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kesadaran bela negara menurut perspektif program studi masing-masing. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Putri Wulan Agustina, 2. Kurnia Yuli Sintakarini, 3. Pramudita Febriana, 4. Hadi Wijaya, 5. Alfia Damayanti. Bela negara. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu bela negara serta tujuannya. Bela negara berkaitan dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, setelah membahas pengertian dari bela negara, sekarang masuk ke tujuannya. Tujuan bela negara menurut Abdul Qadir Ahmad adalah yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Bela negara dalam perspektif produk ekonomi dan hukum. 1. Melakukan produksi barang dalam negeri yang dapat dipasarkan di seluruh dunia dan terdapat hak cipta di dalamnya. Produksi barang-barang dalam negeri dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai upaya bela negara. Misalnya saja batik. Batik merupakan salah satu produksi asli Indonesia yang sudah dipasarkan di seluruh dunia. Pemasaran produksi suatu barang dapat dilakukan melalui apa saja. Dalam era digital, pemasaran barang dapat dilakukan melalui berbagai media digital, misalnya saja sosial media. Pemasaran dapat tertuju di berbagai negara, namun hal ini memungkinkan adanya pihak atau oknum tidak bertanggung jawab untuk mencomot barang produksi tersebut dan dapat diakui bahwa itu produksinya. Oleh karena itu, dalam melakukan produksi barang dan pemasarannya, diperlukan adanya hak cipta yang bertujuan tidak adanya plagiasi dalam dunia perproduksian barang. Dalam hal ini, hak cipta dalam ekonomi disebut hak ekonomi pencipta. Sebagai negeri hukum, tentunya permasalahan seperti ini sudah ada dalam undang-undang, dan ini tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Poin selanjutnya, bela negara dalam perspektif program studi ekonomi pembangunan dan hukum, yaitu melakukan pembayaran pajak dan hukumnya. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembayaran yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat diartikan secara global sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Sedangkan konsep negara didasarkan pada wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang diakui oleh semua warga negara secara hukum. Dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, maka dibentuklah konsep bela negara sebagai wujud suatu pertahanan. Pembayaran pajak sebagai cerminan usaha pembelaan negara akan membuat setiap warga negara bangga dan menimbulkan kesadaran memiliki Indonesia dan kecintaannya terhadap tanah air. Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. Membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara. Dengan keuangan negara yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pemungutannya terdapat 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.